Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu ini, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, muharramat istahana bihan nas, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Dan pembahasan yang terakhir telah kita sebutkan masih berkaitan dengan kesyirikan-kesyirikan yang banyak tersebar di zaman sekarang ini, khususnya di zaman kita sekarang ini ataupun di akhir zaman. Dan di antara bentuk kesyirikan yang beliau sebutkan yaitu banyaknya tersebar praktek-praktek sihir ataupun perdukunan. Seperti pembahasan yang terakhir telah kita sebutkan tentang al-kahin ataupun al-arraf, maka kedua perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur di dalam Islam. Banyak kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang perbuatan ini ataupun praktek perdukunan ataupun arraf, meramal dan yang semisalnya. Ini merupakan wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Di dalam dua hadis yang mungkin sudah kita singgung sebelumnya, di mana hadis tersebut menjelaskan orang-orang yang suka mendatangi para dukun ataupun paranormal ataupun yang semisalnya dengan bentuk-bentuk penamaan yang modern, akan tetapi hakikatnya adalah praktek perdukunan yang mengklaim bahwasanya mereka mengetahui perkara-perkara gaib ataupun menyatakan bahwasanya diri mereka mengetahui hal-hal yang akan terjadi nantinya. Sehingga di dalam beberapa hadis Nabi SAW bersabda mengingatkan tentang orang-orang yang suka mendatangi para peramal ataupun para dukun dan semisalnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana Nabi SAW bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan." Kata Nabi SAW, siapa saja yang mendatangi peramal ataupun dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Dan kata beliau, "Hadza ma'wujubis shalah wa taubah 'alaihi." Ini bersamaan dengan tetap wajibnya sholat baginya dan wajibnya bertaubat baginya. Namun tetap tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Dan dia tetap dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap wajib sholat itu baginya. Sehingga tidak ada hilah, tidak ada alasan, ya, bahwasanya kalau memang tidak diterima ya lebih bagus tidak usah dikerjakan. Walaupun dia mengerjakan tetap tidak
diterima sholat tersebut disebabkan perbuatan ini. Sebatas seorang mendatangi peramal ataupun dukun ataupun semisalnya. Apalagi kalau sampai dia membenarkan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh kahin ataupun arraf tadi, dia membenarkannya, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mendatangi kahin, mendatangi arraf, peramal, dukun ataupun yang semisalnya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, membenarkan apa yang diucapkan oleh paranormal tadi, ataupun ahli supranatural atau yang semisalnya penamaannya, dia benarkan apa yang diucapkan, dia datangi kemudian membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih berbahaya lagi dibandingkan seorang hanya sebatas datang saja. Mungkin ada seorang beralasan, saya kan cuma datang iseng-iseng aja, kan gitu ya, tidak membenarkan apa yang dia ucapkan, sebatas hanya datang saja, menanyakan sesuatu kepada mereka, maka ini bisa menyebabkan 40 hari sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap sholat itu wajib dan taubat itu wajib baginya. Apalagi kalau sampai membenarkan ucapan si dukun tadi, membenarkan ucapan paranormal tadi, maka ini dinyatakan oleh Rasulullah sebagai bentuk kekufuran dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kufur dengan risalah, kufur dengan dinullah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi para ulama membolehkan bagi siapa saja yang ingin mendatangi dukun namun bukan dalam rangka bertanya kepada si dukun ataupun kepada si paranormal tadi, akan tetapi kedatangannya dengan tujuan untuk mengujinya, dalam rangka untuk menjadikan dia ataupun dalam rangka untuk mengajak dia kepada kebaikan agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak merasa bangga kemudian diuji yang tujuannya adalah untuk merendahkan dia. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW mendatangi salah seorang dukun di masa beliau yang dikenal bernama Ibnu Sayyad, datang bersama Umar bin Khattab mendatangi Ibnu Sayyad. Sesampainya di sana Nabi SAW sempat bertanya kepadanya, antashhadu anni Rasulullah SAW, apakah kamu mengakui saya ini adalah Rasulullah? Dia pun mengatakan iya. Kemudian terjadi beberapa dialog sampai Nabi SAW menguji dia. Rasulullah mengatakan, ma khabba'tu laka khabi'an, wa fi riwayatin ma khabba'tu laka khaba'an. Apa yang telah aku sembunyikan sesuatu di dalam diriku untukmu, ada sesuatu yang aku sembunyikan, apa itu? Maka Ibnu Sayyad pun tidak bisa, kan begitu ya. Dia hanya mengatakan ad-duh. Dia hanya mengatakan ad-duh. Kata para ulama bahwasanya yang disembunyikan oleh Nabi SAW ayatan min surati Dukhan. Ada surat Dukhan ya, ad-Dukhan. Dia hanya bisa mengatakan duh. Karena dia tidak bisa, karena sesungguhnya yang dia gunakan, yang dia jadikan kekuatannya hanya bersandar kepada kekuatan sebagian jin yang dia minta bantuan kepadanya. Yang jin itu sendiri hanya sebatas mencuri berita-berita yang ada di langit. Sehingga dia tidak bisa menyebutkan apa yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Nabi pun mengatakan ihsa, sudah cukup, diam kamu. Walan ta'dua qadraka. Ihsa walan ta'dua qadraka. Sudah diamlah, kamu tidak akan bisa melampaui batas kekuatanmu. Sehingga Umar pada saat itu pun minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya. Jangan, kata Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Jadi ini di antara praktek perdukunan paranormal ataupun yang semisalnya yang seperti ini banyak terjadi sampai sekarang ini, kata beliau di sini. Sehingga bagi kaum muslimin
hendaklah mereka hati-hati terhadap praktek-praktek perdukunan ataupun paranormal ataupun yang semisalnya, yang sekalipun namanya telah berubah, istilah-istilahnya telah berubah, namun hakikatnya sama. Ya, hakikatnya adalah sama, menggunakan bantuan-bantuan jin ataupun menggunakan wasilah-wasilah kesyirikan. Yang ini menyebabkan jin itu pun senang dan suka untuk membantu mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimahullah wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian yang selanjutnya kata beliau, al-i'tiqadu fi ta'thirin nujum wal kawakib fil hawadith wa hayatin nas. Di antara bentuk kesyirikan yang lainnya yang banyak tersebar di zaman sekarang ini, kata beliau, keyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh di dalam kejadian-kejadian, beberapa kejadian ataupun di dalam kehidupan manusia. Jadi meyakini bahwasanya pergerakan bintang-bintang tersebut dengan membaca gerakan-gerakan bintang ataupun istilahnya zodiak-zodiak, nah seperti itu ya. Nah, mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh untuk menginformasikan kepada mereka bahwasanya akan terjadi seperti ini atau berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, yang seperti ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia, kata beliau. Dan ini telah dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya, dia berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subuh." Kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami salat subuh bil Hudaybiyah, yaitu pada masa Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Ala atharis sama kanat minal lailah, yang mana pada waktu subuh itu masih terlihat ya bekas-bekas hujan gitu ya, atharus sama. Jadi bekas-bekas basahnya, lembabnya karena turunnya hujan dari langit. Jadi pada waktu subuhnya masih terasa dinginnya karena malam harinya turun hujan. Nah, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Tatkala beliau selesai salat, beliau pun menghadap manusia. Jadi selesai salam, kemudian beliau berbalik menghadap manusia sebagaimana biasanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun langsung bertanya kepada mereka. Jadi lain seperti biasanya kan begitu ya. Walaupun kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selesai salam kemudian berbalik, kemudian berzikir sebagaimana biasanya, berzikir masing-masing. Tapi terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam jika terjadi sesuatu pada malam harinya, maka tatkala beliau berbalik dan beliau menyampaikan wejangan, menyampaikan nasihat, menyampaikan hadis, ya, berceramah. Seperti yang terjadi pada saat itu. Seperti yang diceritakan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nabi SAW berbalik kemudian berkata kepada manusia pada saat itu, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka pun berkata, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang mengetahuinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Ada di antara hamba-hambaku yang pada waktu pagi hari beriman kepadaku dan ada juga yang kafir. Jadi pada waktu subuh, pada waktu pagi hari, ada di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang mukmin, ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang-orang, yaitu para hambaku, adapun orang-orang yang ketika di pagi harinya dia berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan ini tadi malam, kan gitu ya, diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena fadlullah wa rahmatuhu, karena karunia Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'min bi wa kafir bil kaukab. Maka inilah orang-orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang, mengingkari bintang-bintang sebagai Tuhan yang menurunkan hujan maksudnya. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza. Adapun orang-orang yang ketika di pagi harinya dia berkata bahwasanya kita diberi hujan karena bintang ini, karena bintang ini, kita diturunkan hujan karena bintang ini, karena bintang ini, fadzalika kafir bi wa mu'min bil kaukab. Inilah orang-orang yang kafir kepadaku kemudian dia beriman kepada bintang-bintang, karena dia meyakini hujan itu diturunkan karena bintang ini, sehingga dia beriman kepada bintang, beriman kepada selain Allah, akan tetapi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kata beliau, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, sehingga beliau mengatakan wa min dzalika al-luju'u ila abrajil khat. Ya, wa min dzalika al-luju'u ila abrajil khat fil jara'id wal majallat fa in i'taqada ma fiha min atharin nujum wal aflaq fa huwa musyrik. Ya, beliau mengatakan oleh karena itu meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut ataupun abrajul had, ya, abrajul had itu ya semacam ilmu astrologi kan begitu ya. Kemudian bintang-bintang ataupun zodiak, ramalan-ramalan bintang, siapa saja yang mempercayai ini yang banyak ditulis di jaraid, di koran-koran wal majallat, ya banyak ditulis di majalah-majalah seperti ini. Fa in i'taqada ma fiha min atharin nujum wal aflaq fa huwa musyrik. Kalau memang ya berita-berita seperti itu ataupun zodiak atau ramalan-ramalan bintang yang seperti ini yang ditulis di koran-koran, di majalah-majalah, jika dia meyakini tentang kebenaran dari ramalan-ramalan bintang tersebut, maka sungguh dia syirik. Ya, sungguh dia seorang yang telah berbuat kesyirikan, musyrik seperti ini. Mempercayainya. Bintang ini berarti jodohnya begini, nasibnya begini, rezekinya begini, kan begitu ya. Biasanya bintang ini begini dan banyak disebutkan. Nah, bahwa musyrik kata beliau, maka inilah terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan. Namun kata beliau, wa in qara'aha litasliyah fa huwa asin athim li'annahu la yajuzu tasalli bi qira'ati syirki bil idafah lima qad yulqi syaitanu fi nafsihi min al-i'tiqadi biha fatakunu wasilatan lisyirki. Akan tetapi jika dia hanya sebatas cuma baca-baca aja, litasliyah, hanya untuk hiburan saja, iseng-iseng saja, kan gitu ya. Membacanya cuma untuk hiburan saja kata beliau, fa huwa asin athim, maka sungguh dia adalah pelaku maksiat berdosa. Maka dia masuk kepada kemaksiatan. Hanya sebatas baca aja kok, cuma cari-cari hiburan, mau lihat kan gitu ya, mau tahu, ih lucu ya, ih jodoh kamu begini, tapi nggak dipercayai. Ih jodoh kamu begini ternyata menurut bintang ini, tapi tidak dia yakini, tidak dia percaya. Maka yang seperti ini dia tidak terjatuh kepada kesyirikan, tapi dia termasuk pelaku kemaksiatan, pelaku dosa, termasuk dosa besar. Kenapa kata beliau? Karena tidak diperbolehkan mencari hiburan dengan membaca-baca kesyirikan, membaca-baca ya cara-cara kesyirikan seperti itu, seperti ramalan-ramalan bintang dibaca, kemudian dia beralasan, saya kan cuma baca aja, tidak meyakininya. Ya, saya kan cuma baca tapi tidak meyakininya. Ini tidak boleh. Karena kata beliau tidak boleh mencari hiburan dengan biqira'ati syirik, membaca-baca hal-hal yang berbau kesyirikan di sana. Ya sama halnya yang mungkin pernah kita sebutkan, seperti orang-orang yang suka menyaksikan atraksi ataupun ya atraksi-atraksi yang berbau kesyirikan, kan begitu ya. Ataupun apa namanya, yang di sana ada kesyirikan di dalamnya, walaupun dia mengatakan saya kan cuma melihatnya saja, tidak meyakini, dan saya tahu itu sihir, maka yang tidak diperbolehkan. Kita ketahui dan telah kita bagi bagaimana ahlul ilmi membagi jenis syirik. Jenis syirik itu ada dua, sudah kita sebutkan. Ada yang hakiki dan ada yang, masih ingat atau masih lupa? Ada yang hakiki, ada yang takhyili. Ada yang hakiki, ada yang memang jenis sihir itu yang hakiki, benar-benar bisa memisah antara suami dan istri, ini hakiki. Ya, kejadian, jadi memberikan pengaruh kepada badan, seperti yang terjadi kepada Nabi SAW. Tapi ada yang takhyili, yaitu berupa tipuan, begitu ya, pandangan mata, menyihir mata saja. Hakikatnya tidak seperti itu, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kedua hal ini tidak boleh disaksikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afata'tuna sihir wa antum tubsirun? Apakah kalian mendatangi ya pertunjukan-pertunjukan sihir, kalian menyaksikannya? Apakah kalian mendatanginya kemudian kalian menyaksikannya? Ini sebuah pengingkaran. Ya, ayat yang mengingkari, kalau memang kita mengingkarinya maka jangan menyaksikannya. Kalau memang kita tidak meyakininya ataupun mengingkari perbuatan tersebut, maka jangan disaksikan. Demikian halnya melihat-lihat ataupun membaca-baca ramalan-ramalan bintang. Gak ada faedahnya. Lebih bagus Anda membaca Sahih Bukhari, lebih bagus Anda membaca Sahih Muslim, ataupun membaca buku-buku agama yang lainnya yang bermanfaat. Nah, demikian ya ikhwan fiddin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya kata beliau,
Terlebih lagi kata beliau, wabil idhafah lima qad yulki syaitanu fi nafsihi min al-i'tiqad biha fatakunu wasilatan lisyirki. Membaca-baca ramalan bintang seperti itu, ini bisa menyebabkan syaitan mudah untuk melemparkan ya godaannya ke dalam jiwa manusia, sehingga akhirnya dia pun lambat laun akan mempercayai ramalan-ramalan bintang tersebut. Fatakunu wasilatan lisyirk, sehingga ini menjadi wasilah kepada kesyirikan. Yang awalnya dia hanya cuma baca aja, akhirnya lama-lama meyakini, sehingga terjatuhlah dia kepada kesyirikan. Ya, sehingga beliau mengatakan tidak boleh membaca hal-hal yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kata beliau, wa minasyirki i'tiqadun naf'i fi asya'in lam yaj'alha al-khaliqu 'azza wa jalla. Di antara bentuk kesyirikan yang lain selain tadi mempercayai ramalan-ramalan bintang, kata beliau, di antara bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di zaman sekarang ini, i'tiqadun naf'i fi asya'in lam yaj'alhal khaliq azza wajal. Meyakini adanya pada benda-benda tersebut memberikan manfaat, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda itu tidak bisa diambil manfaat. Jadi meyakini ada beberapa benda bisa memberikan manfaat, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dan tidak menjadikan benda itu bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kalau misalnya madu, kan begitu ya, itu bisa memberikan manfaat, begitu ya. Jadi ada perintahnya, Allah telah menjadikan madu itu ada manfaatnya. Ya, atau benda-benda lain yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalilnya. Ya, diperbolehkan bagi kita untuk memanfaatkannya. Namun ini yang dimaksud oleh beliau di sini meyakini ada benda-benda tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menentukannya itu sebagai benda yang bisa memberikan manfaat, tapi mereka ambil, kemudian mereka jadikan sebagai jimat, gitu ya, sebagai jimat. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ya, mengambil benda-benda tertentu, kemudian disimpan, dijadikan sebagai jimat untuk penangkal mudarat. Ya, untuk menangkis ataupun menolak bahaya atau mendatangkan manfaat ataupun yang semisalnya untuk tujuan-tujuan yang dia inginkan. Sehingga kata beliau, kadzalika kama ya'taqidu ba'duhum fit tama'im wal azaim asyirkiyah wa anwa'in minal kharaz awil wada awil halaq al ma'daniyah wa ghairiha bina'an ala isyaratil kahin awis sahir aw i'tiqadin mutawarithin. Ya, demikianlah seperti sebagian manusia meyakini pada tamaim wa azaim tamimah, ya, azaim itu azimah, azimat-zimat, gitu ya, jimat-jimat ataupun tamimah. Azaim asyirkiyah itu pada zimat-zimat yang berbau kesyirikan. Wa anwa'in minal kharaj, ataupun di antara bentuk-bentuk jimat itu kata beliau seperti al-kharaj. Al-kharaj itu seperti batu permata yang ada lubang tengahnya, kan gitu, yang bisa dikalungkan atau yang semisalnya, ya, seperti mutiara. Wal wada, al wada ini seperti kerang, bentuk kerang yang disimpan. Awil halaq al ma'daniyah, ataupun kalung yang ya kalung logam, kan gitu ya, atau kalung-kalung terbuat dari benda-benda logam. Wa ghairiha, ataupun selainnya kata beliau. Ya, intinya dia memakai benda-benda tersebut, kemudian menjadikannya sebagai penangkal, ya, penangkal bala ataupun mara bahaya, untuk mendatangkan manfaat ataupun untuk mendatangkan kekuatan. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk, ya, perbuatan kesyirikan yang banyak, tidak hanya pada masa lalu, bahkan sampai saat ini banyak kita dapati orang-orang yang memakai jimat-jimat yang itu tidak diperintahkan dan tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai benda yang harus dipakai ataupun digantungkan. Nah, kata beliau, binaan ala isyaratil kahin awis sahir. Terlebih lagi jika mereka memakainya karena anjuran sahir ataupun kahin, karena memang dianjurkan oleh para penyihir ataupun para dukun. Terlebih lagi ketika mereka memakainya itu memang dianjurkan oleh, iya, pelaku-pelaku sihir ataupun paranormal dan semisalnya. Au i'tiqadin mutawarith, kata beliau, ataupun karena didasari keyakinan yang sudah turun temurun. Ini banyak. Jadi yang mendasari mereka melakukan perbuatan itu, memakai benda-benda itu, karena memang keyakinannya sudah turun temurun, sudah dari bapak-bapak mereka ataupun nenek-nenek moyang mereka, yang meyakini benda ini kalau dipakai ini khasiatnya, ya, ini khasiatnya dan ini khasiatnya. Yang mana di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ditemukan dan tidak diperintahkan untuk menggantungkan benda tersebut.
untuk menjadikannya sebagai sebab mendapatkan kekuatan ataupun pertolongan. Ya, tidak ada dalilnya ataupun tidak ada petunjuknya dari syariat atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayu'allikunaha fi riqabihim, kemudian mereka menggantungkannya di leher, au ala auladihim, ini banyak, atau mereka gantungkan di anak-anak mereka, di leher anak-anak mereka. Ini banyak sekali kita dapati, bahkan kaum muslimin, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, kita dapati mereka masih saja menggantungkan sesuatu di leher-leher anak-anak mereka karena takut mungkin diganggu jin, diganggu setan, kan gitu ya, atau karena pandangan dengki atau pandangan hasad atau yang semisalnya. Padahal kita dapati di dalam Islam telah ada obat-obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkal, gitu ya, untuk menangkal manusia dari gangguan syaitan, ya, dari gangguan jin ataupun dari pandangan manusia ataupun dari berbagai macam penyakit yang bisa menimpa ataupun menyerang seorang anak. Bukan dengan menggantungkan jimat-jimat tersebut pada anak-anak tersebut. Nah, demikian. Sehingga kata beliau, ini banyak digantungkan di leher ataupun pada anak-anak lidaf'il ain, yang tujuannya adalah untuk menolak ya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan pandangan mata yang dengki. Itu bisa menyebabkan seorang terkena ya penyakit karena dipandang oleh orang yang berpandangan dengki. Au yarbutunaha ala ajsadihim, kata beliau, ataupun mereka mengikatnya di badan mereka, biasanya di sabuk, kan gitu ya, di ketiak atau semisalnya di kaki. Di ini yang tujuannya kadang untuk duniawi saja, atau ada sebagian di antara mereka memakai itu ya tujuannya untuk apa? Ya supaya tidak tembus oleh peluru, ya tidak terluka oleh pisau ataupun pedang, ataupun supaya disegani orang ya dengan mengikatnya di badan, di pinggang, di paha ataupun yang semisalnya. Ini banyak dipraktekkan oleh manusia, dan herannya yang mempraktekkan seperti ini orang-orang yang ya berstatus muslim, berstatus Islam. Ini sangat kita sayangkan. Kenapa mereka tidak menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah memerintahkan orang-orang yang telah masuk Islam untuk bertawakal kepada Allah? Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Au yu'allikunaha fi sayyaratihim wa buyutihim, ataupun mereka menggantungkannya di mobil-mobil mereka ataupun di rumah-rumah mereka. Biasanya ini digantungkan di depan Di depan kaca apa itu? Kaca spion, kaca spion dalam digantung gitu ya, ataupun di dalam jok mobil atau yang semisalnya, ya, dimasukkan di sana jimat-jimat. Masya Allah. Atau di dalam rumah mereka. Biasanya di sudut-sudut rumah diventilasi atau di beberapa sudut rumah ditanam di sana. Nah, demikian. Aw yalbisuna khawatim bi anwa'in minal fusus, ataupun memakai cincin-cincin yang tujuannya adalah untuk itu tadi, kan gitu ya, untuk menangkal bahaya dengan berbagai macam jenis cincin. Ya'taqiduna fiha umuran muayyanatan min raf'il bala aw daf'ihi, yang mereka melakukan ini dengan keyakinan bahwasanya benda-benda tersebut mampu menolak bala, ya, mampu menangkal bala ataupun bisa menolak bala. Wa hadza la syakka yunafi tawakkul 'ala Allah, dan tidak diragukan lagi perbuatan seperti ini bisa menghilangkan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tawakal adalah perkara yang wajib di dalam Islam. Ini wajib. Seorang muslim wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim wajib menyerahkan seluruh kehidupannya, lahir dan batinnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala dia dilemparkan oleh kaumnya ke tumpukan bara api, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan inilah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan. Beliau enggak pakai jimat, tapi beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kemudian berperang. Menyerahkan seluruh urusannya. Cukuplah Allah tempat kita bersandar. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Kita sandarkan segala urusan. Menang kalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang memakai jimat-jimat tersebut, dia akan bergantung kepada benda itu. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya dia akan bergantung dengan benda itu, sehingga dia pun akan bertawakal kepada benda itu. Disinilah jatuh kesyirikannya. Karena sesungguhnya seharusnya seorang muslim itu hanya menyerahkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyerahkan urusan menang dan kalahnya, harapannya dia serahkan kepada benda tadi. Waliyadzubillah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun berkata kepada api, ya nar, ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, wala yazidul insan illa wahnan. Jimat-jimat seperti itu tidaklah memberikan tambahan kepada seorang manusia kecuali kelemahan saja. Wa huwa minat tadawi bil haram, dan ini juga termasuk cara berobat dengan cara yang haram. Ya, ini termasuk berobat dengan cara yang haram, dengan menggunakan benda-benda tersebut untuk mengobati penyakit misalnya, maka ini termasuk berobat dengan cara yang haram. Ya, jelas-jelas sakit kanker kan gitu ya, tapi dipakai jimat kan gitu. Ini nggak nyambung, lebih baik dia operasi kan gitu ya. Lebih bagus dia operasi ataupun semisalnya. Nah, ataupun makan obat yang bisa mematikan ataupun mengurangi rasa sakitnya. Nah, ini tidak mengapa karena bisa dibuktikan dengan uji coba. Adapun jika benda-benda tersebut yang tidak ada hubungannya dan tidak ada anjuran dari syariat, maka ini ya termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan. Wa hadhihi tamaim allati tu'allaqu fi katsirin minha syirkun jaliyun. Jadi di antara jimat-jimat yang banyak dipakai oleh manusia, ya, di antara jimat-jimat tersebut ada yang jelas-jelas kesyirikannya, nyata kesyirikannya kata beliau. Wa istighathatun bi ba'dil jin wasyayatin. Bahkan di antara jimat-jimat tersebut didapati ada bentuk meminta pertolongan kepada jin ataupun syaitan. Ya, jadi di antara jimat-jimat itu yang didapati oleh para ulama, didapati di dalamnya mengandung kalimat-kalimat yang intinya meminta bantuan kepada syaitan, meminta bantuan kepada jin. Kalau ada yang bertanya, bisakah kita meminta bantuan, meminta pertolongan kepada jin? Ya bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam surat jin, ada sebagian manusia yang minta bantuan kepada jin. Seperti dalam surat jin. Ya, dalam surah Al-Jin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian dari kalangan manusia yang minta pertolongan, minta bantuan kepada sebagian golongan jin. Fazaduhum rahaqa. Padahal mereka itu hanyalah menambah rahaqa. Rahaqa kata para ulama, kalau zadu, kalimat zadu itu domirnya itu dikembalikan kepada ins, kepada manusia, maka manusia itu hanya menambah rohako, maksudnya takabburon wa tughyanan. Perbuatan manusia meminta bantuan kepada jin, perbuatan mereka itu hanyalah menambah kesombongan ya para syaitan. Jadi mereka tambah sombong, tambah takabur, tambah angkuh mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui manusia mengagung-agungkan mereka, meminta pertolongan mereka, sehingga tambah bangga mereka dan tambah sombong. Itu maksudnya fazaduhum rohako. Ya, jika itu dikembalikan ya humnya itu kepada bangsa jin. Tapi jika dia dibalik kata para ulama, karena kedua-duanya bisa ditafsirkan. Jika makna fazaduhum rohako, zadunya itu adalah jin, kemudian humnya itu adalah manusia, maka jin itu bukan memberikan pertolongan, pada hakikatnya bukan memberi pertolongan kepada manusia, tapi rohako yang dimaksud di sini adalah ya ithman wa dolalan. Jin itu hanya menambah dosa saja bagi manusia, menambah kesesatan bagi manusia. Jadi kedua-duanya bisa, kan gitu ya. Artinya akibat perbuatan tadi si manusia menjadikan si jin bertambah sombong, ataupun jin tadi akan menjadikan manusia bertambah besar dosanya dan bertambah besar kesesatannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dan jin, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Itu bisa Anda dapati dalam surat Al-An'am ayat yang ke-128. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yahsyaruhum jami'an." Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, jin dan manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya ma'syarul jin, ya ma'syarul jin, qad istaktsartum minal ins." Wahai para jin, wahai golongan jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ini ketika Allah mengumpulkan nanti seluruh manusia dan jin dikumpulkan, Allah mengatakan qad istaktsartum minal ins,
kalian telah banyak menyesatkan manusia. Kalian banyak menyesatkan manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya betapa banyaknya jin ini yang menyesatkan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal demikian. Ya, jadi sampai pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan dan meminta pertanggungjawaban. Bahkan di dalam ayat itu, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa qala awliya'uhum minal ins. Maka berkatalah di antara teman-teman dekat mereka dari kalangan manusia, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah mengambil kesenangan dengan sebagian jin yang lainnya. Kata Syekh bin Baz ketika beliau menjelaskan ayat ini, maksudnya istamta'a ba'duna bi ba'din, artinya sebagian jin telah mendapatkan kesenangan dari sebagian manusia. Kenapa? Karena manusia menyembah jin dengan menyuguhkan sesembelihan, menyuguhkan doa kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka, ya, dan semisalnya yang harusnya ibadah itu kepada Allah tapi diserahkan kepada jin. Akhirnya jin merasa senang. Kenapa? Karena seharusnya untuk Allah yang maha mulia kemudian disembahkan kepada mereka. Ini maksudnya istamta'a ba'duna bi ba'din. Dan juga yang dimaksud di sini sebagian kami mendapatkan kesenangan, artinya sebagian manusia mendapatkan sebagian kesenangan karena apa yang mereka minta dari jin itu dilaksanakan oleh jin. Dilaksanakan oleh jin. Semisal apa? Misalnya lariskan dagangan saya, kemudian dibantu sama jin. Tolong saya supaya enggak tembus peluru gitu ya, enggak sampai kena senjata. Ditunaikan. Ya, dikabulkan oleh jin tadi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, istamta'a ba'duna bi ba'din. Sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dengan sebagian yang lain. Inilah ya tolong menolong antara manusia dan jin, yang itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat jin tadi. Tapi mungkin ya sampai di sini dulu karena waktunya telah habis, ya telah masuk waktu Isya. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dari perkara-perkara syirik yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia. Mungkin ini saja, semoga bisa menambah manfaat dan ilmu bagi kita semua. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.